ini nih pemirsa hebat banget. Delia Septianti ternyata membuka bisnis fashion semata-mata bukan buat cari uang aja, tapi juga ingin memotivasi kita semua supaya tidak terpuruk oleh pandemi. Sementara Terry Putri yang memang ya bisnisnya ini terkena imbas dari pandemi yang saat ini masih belum juga berakhir, tapi ternyata laris manis busana muslimnya lewat jualan online. Sebagai bentuk salah satu motivasi gitu ya, aku pengen memotivasi teman-teman semua di luar sana, khususnya pelaku industri fashion yang seperti aku, Kak Bekti dan yang lainnya gitu, mau menyemangati ya bahwa yuk kita jangan lama-lama terpuruk di masa pandemi ini gitu. Jadi kita sama-sama kita harus bangkit lagi, karena kan pelaku industri semua pastinya ngerasain hal yang sama ya di pandemi ini, dan khususnya juga aku usaha butik gitu ya. Butikku tuh kemarin baru buka sebulan, jadi aku buka butik baru di Jakarta Pusat, baru buka 1 bulan langsung COVID, dan itu aku udah full payment juga 1 tahun kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya kita nggak pernah ada yang tahu gitu, dan selama tahun lebih kemarin pun juga aku nggak ada ikut pameran-pameran seperti ini lagi gitu. Jadi ini yang pertama kalinya. Udah yakin aja, bismillahirrahmanirrahim, nawaitunya memang untuk berkembang lagi dan untuk memotivasi teman-teman lagi semuanya. Akhirnya aku tuh dulu waktu masih aktif nyanyi, belum aktif jilbab ya, sebenarnya kan aku udah ada bisnis baju gitu, cuman mungkin memang kalau dulu tuh mama yang ngurusin gitu, aku nggak cuma iseng-iseng doang gitu kan, ikut bazar artis ikut gitu kan. Dan ternyata karena memang aku satu hobinya pasti perempuan ya, hobinya shopping. Ternyata dengan punya usaha di bidang fashion ini adalah salah satu menyiasati keborosan shopping gitu loh. Karena kan kalau sekarang aku udah produksi sendiri belanja bahan, terus ngeliat model yang lagi into apa. Jadi dilampiaskannya ke situ. Kedua, setelah aku berhijab, aku lihat peluang bisnis di fashion hijab itu bagus sekali. Dan apa yang aku pakai, orang tuh udah yang bajunya dijual nggak, kerudungnya dijual nggak gitu. Jadi aku pikir itu adalah salah satu kesempatan yang sayang kalau aku lewatkan. Kalau dibilang aji mumpung, mentang-mentang artis gitu kan, jualannya pakai namanya sendiri, ya why not gitu. Kenapa enggak? Toh juga kita punya kualitas barang yang bagus, dan aku memang suka passion aku memang di bidang fashion gitu. Akhirnya ternyata menghasilkan. Setelah aku tekuni secara serius, udah kurang lebih 6 tahun ya DS ini, 6 tahun dan serius. Aku juga ikut online shopping juga, aku buka online shopping juga, dan ternyata memang alhamdulillah memang menjanjikan gitu loh. Selain nyanyi, selain nge-host gitu. Jadi ya udah akhirnya sampai sekarang. Apa yang dilakukan ternyata masih banyak yang bisa dilakukan dengan menemukan jalan-jalan lainnya gitu, dan semuanya bisa jalan. Tapi kalau dari sisi bisnis kerasa juga sih, karena aku di dunia fashion kan aku udah brand gitu, otomatis lah kepengaruh orang mallnya tutup, jadi aku tuh ada toko. Ya toko pengennya buka kan, walaupun kita harus hati-hati, tapi yang namanya mallnya tutup otomatis ikutan tutup juga. Atau mallnya buka lagi, tetap aja aku mah berkurang gitu dari sisi orang-orang yang datang untuk belanja di toko atau customer yang datang lah gitu. Tapi hal lain yang sebenarnya kita harus sadari dan ngebuka juga, bahwa ternyata online tuh jalan banget. Jadi mungkin nutup di satu sisi tuh tutup, tapi sisi lain tuh ada kok kebuka jalannya gitu. Dan aku kerasa banget kemarin karena pada saat kita
kita harus banyak di rumah gitu ya, dengan keterbatasan itu, apalagi menjelang Idul Fitri kan biasanya kalau pedagang tuh ya, orang yang jual busana muslim tuh panennya pada saat Idul Fitri kan itu bisa berlipat ganda gitu dalam waktu sebulan itu, tapi ternyata kan nggak jalan. Tapi begitu terjadi pandemi ini ternyata ngebuka hal yang lain. Ternyata orang-orang tetap bisa belanja melalui online dan itu lebih luas lagi karena ke pelosok negeri itu bisa belanja gitu lewat online. Jadi kebuka yang lainnya. Jadi sebenarnya sih kalau kita melihat pandemi ini kalau dari sisi kurangnya aja maka semua akan kurang. Semua akan sedih, semua akan banyak masalah. Tapi sebenarnya aku selalu bilang selalu ada hikmah dari taring-taring bencana gitu kalau kita mau melihat itu. Mau melihat dan mau mencari tahu dan mau mencari jalannya seperti apa dan diikhtiarin gitu, diusahain karena terbukti gitu begitu kita mencari tahu dan jalan ternyata memang ada kok di situ. Kalau dari sisi banyak atau sedikitnya itu mah udah porsi rezeki mah udah ditentuin masing-masing gitu ya, rezeki mah udah Allah yang tentukan. Tapi yang pasti jangan hanya melihat dari sisi negatifnya aja atau menyedihkan dan susahnya, tapi banyak hal yang bisa terbuka dari apa yang kita hadapi bersama-sama yaitu pandemi ini gitu. Tuh kan, ayo dong semangat. Jangan terpuruk karena pandemi, itu betul sekali ya kan. Yang namanya kita manusia, kewajibannya adalah ikhtiar. Soal hasilnya itu adalah mutlak kekuasaan yang di atas. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha dan jangan berputus asa. Ya kita semangat. Dan itu dia akhir dari Selebriti kita kali ini. Jangan lupa nonton terus Selebritinya setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 cuma di El Sinta TV. Saya Dera Sagita undur pamit. Sampai jumpa lagi. Bye.